Salam, selamat siang. Saya Arlen Irwana Nuhai dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian jenis olahraga anak SD sesuai usia dan perkembangannya. Berikut penjelasannya. Pengertian olahraga. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak dengan menggunakan segudang manfaat. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan emas dalam memperkenalkan dunia olahraga sedini mungkin. Bukan hanya manfaat kesehatan, mengajarkan anak dalam berolahraga sejak usia sekolah dasar akan jenis olahraga untuk anak SD. Olahraga yang bisa dilakukan untuk di masa perkembangan anak pada usia 6-9 tahun. Ada beberapa jenis olahraga juga dapat membantu perkembangan fisik dan usia sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, olahraga untuk anak SD usia 6-7 tahun. Pada saat usia 6-7 tahun, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan. Pada usia ini, perkembangan fisik anak biasanya sedang berkembang cukup pesat. Menurut laman Kids Health, bahkan semakin sering anak melakukan aktivitas fisik, kemampuan fisiknya juga ikut meningkat. Jenis olahraga yang biasa dilakukan oleh anak SD pada usia ini adalah berenang, bersepeda, bermain bola atau skating. Selain dilakukan sendiri, beberapa jenis olahraga tersebut masih bisa dilakukan bersama dengan teman sebaya. Meskipun begitu, Anda tetap harus mengawasi saat anak melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Yang kedua yaitu olahraga untuk anak SD usia 8-9 tahun. Pemberian instruksi yang terlalu rumit mungkin kurang mampu dicerna anak seusia 8-9 tahun secara optimal. Anak membutuhkan petunjuk yang singkat, jelas, dan sedikit demi sedikit. Olahraga juga membutuhkan strategi khusus, masih sulit diserap. Si kecil sehingga justru akan membuatnya merasa bingung. Meskipun begitu, kemampuan koordinasi tangan dan mata anak mulai meningkat, sesuai juga dengan kemampuan motorik anak yang sedang berkembang di usia ini. Menurut Mayo Clinic, olahraga yang bisa dilakukan anak SD usia 8-9 tahun antara lain lari, bermain bola seperti sepak bola, bola basket, bulu tangkis, bola voli, olahraga senam atau gimnastik, renang, serta olahraga bela diri. Pada usia ini, fokuslah untuk melatih anak melakukan teknik dan gerakan yang tepat. Teknik dan gerakan yang tepat ini sangat penting sebagai dasar sebelum anak mengasah aspek-aspek lainnya seperti kecepatan dan kekuatan. Dengan teknik dan gerakan yang tepat, kekuatan telah disebutkan di atas memang cocok untuk anak-anak dengan rentang usia tersebut. Namun, Anda harus tahu bahwa olahraga tersebut tergolong sangat kompleks dan mengharuskan si kecil untuk berinteraksi dengan teman atau lawan main. Jenis permainan ini memerlukan kematangan dan kedewasaan. Ini karena ada beberapa jenis olahraga yang melakukan kontak fisik sehingga mungkin dapat menimbulkan perkelahian bila sikap dewasa si kecil belum matang. Sebagai contoh, ada kemungkinan anak tertabrak, tersandung kaki teman, atau mungkin mencedera temannya tanpa disengaja.
Tanpa kedewasaan yang cukup, anak yang masih duduk di bangku SD akan kesulitan mengendalikan emosinya saat berolahraga. Yang ketiga yaitu coba kombinasikan jenis olahraga. Agar anak Anda yang masih duduk di bangku SD tidak mudah merasa bosan dengan aktivitas fisik atau permainan olahraga yang dilakukannya, Anda perlu mengombinasikannya meskipun anak yang telah memasuki usia 8-9 tahun sudah bisa melakukan aktivitas fisik yang cenderung lebih kompleks. Bukan berarti Anda harus menghentikan aktivitas lainnya. Misalnya, Anda telah mengajarkan si kecil berenang pada usia 6-7 tahun. Anda belum tentu masih boleh mengajarkan melakukan olahraga tersebut. Ia telah berusia 8-9 tahun. Selain itu, kenakan anak dengan jenis olahraga lain, misalnya basket, bulu tangkis, atau mungkin bela diri. Jika anak terlalu fokus pada satu jenis olahraga, Anda sama saja sedang membatasi keterampilan anak dan menimbulkan kebosanan, bahkan menimbulkan stres pada anak. Semakin dewasa usia si kecil, semua jenis olahraga bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk dirinya. Hal yang terpenting adalah yakin anak bisa menikmati dan mengembangkan keterampilannya dalam menjalani aktivitas fisik tersebut. Yang keempat yaitu manfaat olahraga bagi perkembangan anak. Selain membantu meningkatkan perkembangan fisik yang dialami oleh anak saat duduk di bangku SD, olahraga juga memiliki beragam manfaat. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa didapat oleh anak SD saat berolahraga, antara lain: 1. Menurunkan risiko obesitas pada anak, meningkatkan kebugaran anak, meningkatkan efektivitas kerja jantung dan paru-paru anak, memicu pertumbuhan tulang dan otot anak, meningkatkan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh, mencegah anak dari penyakit metabolik yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas, membentuk postur tubuh anak yang ideal meliputi berat badan dan tinggi badan pada usia 6-9 tahun, memperkenalkan kebiasaan hidup aktif sehingga ketika dewasa anak-anak lebih cenderung tertarik untuk hidup yang lebih aktif. B. Ada 9 jenis olahraga yang baik untuk tumbuh kembang anak. Olahraga bermanfaat positif untuk tumbuh kembang anak. Olahraga memberikan manfaat baik untuk manusia, khususnya membantu anak memiliki jantung dan paru-paru yang kuat dan sehat, mempunyai tubuh lebih fleksibel, membentuk tulang yang kuat, dan menjaga berat badan. Selain itu, manfaat untuk pertumbuhan fisik. Olahraga juga memberikan dan mengajarkan si anak untuk berkomunikasi, mengambil keputusan, berkomitmen, memperbaiki suasana hati atau mood, dan meningkatkan rasa percaya diri. Kebaikan tersebut membuat si anak menjauh dari risiko obesitas, depresi, penyakit jantung, dan diabetes. Untuk menghindari risiko tersebut, pola hidup sehat dan aktif sangat disarankan. Olahraga memberikan manfaat dalam beberapa tumbuh kembang fisik maupun sosial maupun secara fisik. Olahraga apa saja yang baik untuk tumbuh kembang anak? Yang pertama yaitu sepak bola. Sepak bola adalah olahraga terpopuler di bumi, termasuk di Indonesia. Hanya dengan bermodalkan sebuah bola, si anak sudah dapat bermain olahraga ini. Namun jika bermain sendiri kan kurang seru. Mama ajarkan si anak kecil sepak bola atau SSB. Agar minatnya semakin besar untuk bermain bola, berikut keuntungan fisik dan sosial si anak yang didapat saat mengikuti olahraga ini atau olahraga sepak bola. Keuntungan fisik: daya tahan kardiovaskular, memperkuat otot, fleksibilitas, koordinasi mata dan kaki, keseimbangan, kontrol berat badan.
Yang kedua yaitu keuntungan sosial, disiplin, kerjasama, penghargaan diri, kepemimpinan, dan keadilan. Yang kedua yaitu basket. Basket juga merupakan olahraga populer di Indonesia, sehingga liga basket profesional di Indonesia juga telah tergulir atau secara bergulir. Banyak klub yang ikut tumbuh di sekitar kita. Yakin jika mama dan papa memiliki pemain basket idola pada zaman masih sekolah dulu, inilah keuntungan fisik dan sosial yang didapat dari bermain basket. Keuntungan fisik, daya tahan kardiovaskular, memperkuat otot, terutama tangan dan kaki, fleksibilitas, koordinasi mata dan tangan. Keuntungan sosial yaitu disiplin, kerjasama, penghargaan diri, kepemimpinan, dan keadilan. Yang ketiga itu bersepeda. Bersepeda sangat menyenangkan. Mama dan papa pasti ingat dengan sepeda roda 3 saat pertama kali mengayuh pedal. Kemudian mencoba ke sepeda beroda 2 dengan diberi 2 roda pengaman. Level kesulitan pun meningkat saat melepaskan kedua roda pengaman tersebut. Jatuh bangun saat mencoba hanya dengan kedua roda. Saat mama dan papa menguasai untuk pertama kalinya, merasakan independen dan kebebasan. Kini saatnya anak merasakan keuntungan fisik dan sosial yang didapat dari bersepeda tersebut. Yang pertama itu keuntungan fisik. Kebugaran kardiovaskular memperkuat otot kaki, fleksibilitas, koordinasi, keseimbangan, kontrol berat badan. Yang kedua keuntungan sosial, disiplin, penghargaan diri, kesadaran pada lingkungan, perasaan bebas, memperkuat ikatan keluarga. Yang keempat, inline skate. Skate adalah salah satu jenis sepatu roda dengan roda yang ditata dalam satu garis sehingga disebut online. Mama dan papa pasti ingat dengan booming line, skate bermerek Rollerball dan California Pro di zaman awal. Sekarang banyak sepatu roda online dengan harga terjangkau di pasaran. Jika si anak ingin menekuni, dapat diarahkan untuk ikut dalam klub sepatu roda. Manfaat dari olahraga sepatu roda inline atau inline skate adalah keuntungan fisik, kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot kaki, fleksibilitas, koordinasi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Keuntungan sosial itu penghargaan diri dan perasaan bebas. Yang kelima yaitu olahraga es. Olahraga es atau seluncur es atau hoki es mungkin terdengar masih sangat asing untuk beberapa mama dan papa. Namun olahraga mulai terpopuler di kalangan anak muda-mudi, terutama mereka yang tinggal di kota besar yang mungkin memiliki lapangan es untuk berlatih. Dasar olahraga ini mirip dengan sepatu roda online, hanya rodanya yang digantikan oleh balde. Yang membedakan adalah cara menyeramnya. Pada seluncur es, anak yang mahir dalam bermain sepeda roda online akan sangat mudah beradaptasi. Mungkin latihan seluncur es anak perlu perlengkapan, pengamanan khusus, baju untuk yang diinginkan, sarung tangan, dan pengaman lainnya. Keuntungan yang didapat dari olahraga seluncur es adalah keuntungan fisik, kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot inti, core strength, fleksibilitas, koordinasi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua itu keuntungan sosial, penghargaan diri, perasaan bebas, kepemimpinan, keadilan, kerjasama, dan disiplin. Yang keenam yaitu lari. Lari adalah salah satu dasar dari hampir semua olahraga. Semua orang dapat melakukannya, bahkan si anak senang melakukannya sejak kecil saat mereka bisa berjalan, atau bahkan kebalikannya. Saat ini juga sedang tren kegiatan lari dan hampir setiap minggu ada kompetisi dari ibu kota atau kota besar lainnya. Keuntungan dari olahraga lari adalah keuntungan fisik, kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot kaki, fleksibilitas,
koordinasi, keseimbangan tubuh, dan kontrol berat badan. Keuntungan sosial, penghargaan diri, kesadaran pada lingkungan, perasaan bebas, memperkuat ikatan keluarga. Yang ketujuh itu bela diri. Bela diri adalah olahraga yang unik dan berbeda di setiap negara. Indonesia memiliki pencak silat, Korea memiliki taekwondo, Jepang memiliki karate. Salah satunya adalah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Bahkan saat ini populer dengan mix martial art, kombinasi dari bermacam-macam aliran olahraga bela diri. Jika mama dan papa khawatir jika si anak belajar bela diri akan mengalami cedera, yakin jika setiap olahraga dan potensi akan berbeda. Namun jika olahraga dilakukan dengan benar dan tepat, di bawah pengawasan yang tepat, maka risiko tersebut dapat dihindari. Jadi janganlah dihalangi jika anak memiliki minat pada bela diri. Ada beberapa keuntungan dalam olahraga bela diri. Yang pertama, daya tahan kardiovaskular, memperkuat otot, fleksibilitas, daya tahan juga untuk keseimbangan tubuh, kontrol berat badan. Keuntungan sosial, integritas, penghargaan diri, dan disiplin. Yang kedelapan yaitu berenang. Pada dasarnya, si anak senang bermain air, baik di kolam renang maupun di pantai. Renang sangat baik jika diajarkan anak usia muda atau usia dini. Sebab ini akan menambahkan keahlian si anak tentang keamanan di air atau water safe. Selain itu juga olahraga yang tepat jika si anak memiliki penyakit seperti paru-paru akan berlatih dengan maksimal dan efisien dengan menjaga atau mengurangi efek di saat penyakit menyerang tubuh kita. Renang juga digunakan untuk terapi, mengurangi efek cedera dari olahraga lain. Tunggu apa lagi? Maka si anak sekarang berlatihlah untuk berenang, karena ada beberapa keuntungan dalam melakukan berenang. Keuntungan fisik yaitu kebugaran kardiovaskular, terutama penderita asma, memperkuat otot, fleksibilitas, koordinasi, keseimbangan, kontrol berat badan, dan memiliki postur tubuh yang baik atau ideal. Keuntungan sosial, disiplin, perasaan bebas, penghargaan diri. Yang kesembilan adalah gimnastik. Gimnastik adalah salah satu olahraga tertua, berkembang sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman now, banyak yang berpikir jika gimnastik adalah olahraga untuk perempuan. Tetapi pendapat itu salah, karena ada beberapa keuntungan. Antara lain, keuntungan fisik adalah kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot inti, core strength, fleksibel, koordinasi, keseimbangan tubuh, kontrol berat badan, memiliki postur tubuh yang baik dan ideal. Keuntungan sosial, disiplin, perasaan bebas, penghargaan diri, dan perasaan bebas. Baik, inilah penjelasan saya mengenai materi olahraga. Sekian dan terima kasih.